Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya di tutorial membuat sesuatu dengan Microsoft PowerPoint. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara membuat animasi singkat hanya sepanjang atau selama 15 detik untuk dipublish di Snapgram atau biasanya kita publish juga di Instagram teman-teman. Nah, caranya gampang, yaitu hanya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Baiklah, kita langsung saja ke prosesnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengatur ukuran kertas atau slide teman-teman. Nah, seperti video saya sebelumnya telah saya ajarkan bagaimana cara mengaturnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat background, yaitu latar belakang. Nah, untuk membuat background sendiri, teman-teman bisa menggunakan shapes. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya untuk membuat background itu teman-teman bisa ke desain lalu ke format background. Nah, jadi bebas saja gitu. Nah, cuman saya lebih suka menggunakan shapes karena bisa saya ubah kapanpun saya mau dan lebih cepat seperti itu. Nah, kalau sudah kita beri warna, untuk garis luar kita no outline. Kalau warna dari backgroundnya itu teman-teman bebas saja gitu. Nah, kalau saya sebelumnya sebenarnya saya sudah membuat bahan untuk membuat video ini. Nah, jadi saya sudah mengatur warna sedemikian rupa, yaitu dengan warna hijau kebiruan atau biru kehijauan. Jadi tergantung teman-teman memandangnya seperti apa. Nah, untuk warnanya ini nah spesifikasinya seperti ini. Nah, kemudian untuk RGB-nya, red green blue-nya itu kurang lebih seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, untuk red-nya itu 84, kemudian untuk green-nya 112, dan untuk blue itu 104. Nah, kita langsung atur saja di background yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan tentu saja sudah membuat konsep di awal gitu kan. Nah, anggaplah saya sudah membuat konsep di awal. Nah, kemudian kita siapkan untuk beberapa slide, karena biasanya untuk membuat suatu animasi itu jarang yang hanya terdiri dari satu slide. Biasanya minimal itu 2 dan seterusnya kayak gitu. Nah, di sini saya menggunakan 4 slide. 3 slide berwarna atau memiliki background. Nah, satu slide-nya tanpa warna atau background putih seperti itu. Nah, kurang lebih yang pertama, di slide yang pertama kita akan membuat opening. Nah, openingnya itu tentang kasus coronavirus di Indonesia seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan gambar yang saya download di internet. Nah, cuman saya kombinasikan dengan shapes baru yang saya buat sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, kalau dipecah seperti ini ada lingkaran-lingkaran baru yang saya buat untuk membuat gambarnya jadi lebih menarik seperti itu. Nah, teman-teman bebas saja mau meniru atau mengikuti saya atau membuat atau mendownload gambar baru di internet, tidak masalah gitu. Nah, karena saya ingin yang simple, jadi saya copy saja dari gambar yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Saya pastekan. Nah, kemudian kita buat untuk lingkaran-lingkaran yang di sekitar virus ini gitu. Nah, anggaplah ini virus gitu kan ya. Nah, jadi fungsi dari lingkaran-lingkaran kecil ini adalah sebagai pemanis saja seperti itu. Nah, bisa kalian atur seperti itu. Oke. Nah, klik ke format tanpa outline, dan warnanya teman-teman atur dulu sama seperti background, lalu ke more fill color, dan teman-teman atur lebih muda sedikit. Nah, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa menggrup gambar ini dengan cara menahan kontrol lalu klik G atau klik kanan di menu grup seperti itu. Nah, teman-teman bisa kecilkan gambarnya, disesuaikan.
Nah, disesuaikan lagi misalnya ada yang kurang tepat. Nah, jika sudah sesuai, nah teman-teman bisa pergi ke, maksudnya di ataskan sedikit seperti itu, lalu teman-teman copy dan paste menggunakan Ctrl C dan Ctrl V, lalu teman-teman putar di format, lalu di rotate. Nah, teman-teman klik rotate, teman-teman putar horizontal atau vertikal. Nah, jadilah seperti ini. Oke, nah teman-teman atur lagi supaya lebih rapi seperti itu ya. Nah, jika sudah, kalau masih kurang rapi dirapikan. Nah, jika sudah, kita masukkan text box atau kalimat. Nah, teman-teman bisa drag seperti itu, lalu teman-teman tulis, misalnya di sini saya buat coronavirus gitu kan ya. Nah, teman-teman letakkan di tengah, berikan warna putih supaya tidak tenggelam dengan background. Bisa teman tebalkan, lalu teman besarkan ukuran fontnya, dan teman-teman beri bayangan supaya lebih muncul untuk tulisannya seperti itu. Nah, teman-teman besarkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa copy paste, Ctrl C plus Ctrl V tadi. Lalu teman-teman ganti yang di bagian bawahnya, karena ini fokusnya di Indonesia, maksudnya adalah kejadian kasus terbaru atau update kasus terbaru di Indonesia. Jadi saya tulis di bawah ini Indonesia. Saya beri warna oranye supaya lebih menegaskan gitu, atau lebih tegas kesannya bahwa ini kejadiannya di Indonesia seperti itu. Nah, setelah ini teman-teman bisa mengaturnya kembali. Teman-teman bisa ke ataskan, ke bawahkan, seperti itu. Yang mana suatu desain itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus enak dilihat gitu, atau harus nyaman dipandang. Jika sudah, kita lanjut ke slide berikutnya, di slide kedua. Nah, kalau kita lihat di slide kedua, nah itu ada data per 17 April 2020. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, kita akan membuat animasi seperti ini nantinya. Lalu, nah kalau sudah dipahami atau diingat, nah baru kita buat atau kita eksekusi di slide di sini itu. Pertama kita buat lingkaran. Nah, cara membuat lingkaran yang rapi itu adalah dengan cara mengklik atau apa namanya itu ya, mengklik lingkarannya, lalu menahan shift, lalu teman-teman drag ke mana saja gitu. Nah, itu biasanya akan lebih rapi gitu. Sama juga dengan bentuk-bentuk lainnya. Nah, kedua, teman-teman bikin bentuk seperti ini, di shapes ada, teman-teman silahkan cari saja. Kemudian teman-teman atur sedemikian rupa. Nah, bisa teman-teman putar seperti ini. Nah, titik kuning ini adalah untuk mengatur kepanjangan dari apa nih namanya, shape atau bentuk ini gitu. Nah, jika sudah, tinggal teman-teman beri warna sama seperti aturan main kita sebelumnya. Untuk garis terluar kita buat no outline seperti itu. Nah, tinggal teman-teman atur warnanya sebagus mungkin, atau terserah teman-teman mau warna apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kalau teman-teman mau yang simple, teman-teman bisa tinggal copy dan pastekan shapes ini gitu. Jadi otomatis bentuknya sudah sama seperti itu. Nah, jadi kalian klik dulu. Nah, terserah mau kalian grup atau tidak, lalu kalian pastekan. Nah, jadilah dia 3 gitu kan, karena data kejadian kasus baru, data pasien yang meninggal, dan data pasien yang sembuh seperti itu. Oke, jika sudah, kita atur lagi supaya bentuknya tidak monoton ya. Nah, kita atur sesuai dengan datanya. Misalnya data yang terbanyak kita atur agak panjang, data yang sedikit kita atur agak pendek seperti itu. Oke, jika sudah, tinggal kita buat tulisan. Nah, tulisannya itu kan, jika kita lihat di bahan yang telah saya buat sebelumnya, nah itu kan ada kejadian kasus atau kasus baru seperti itu. Kemudian
eh, nah, kita buat dulu ini data dari mana kita mendapatkan data ini gitu. Nah, karena saya baru melihatnya dari data terbaru dari Kemenkes, yaitu data tanggal 17 April 2020. Nah, tidak tahu sekarang kalau datanya sudah berubah lagi, tapi ini tanggal 17 April 2020. Nah, kita buat menggunakan text box. Nah, karena ini lingkarannya terlalu besar, jadi kita grup dulu, lalu kita tahan shift dan kecilkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, bisa kita ungroup lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini tulisannya kita bisa atur-atur lagi, kita tengahkan dan sebagainya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bisa kita ungroup lagi. Nah, jika sudah, kita atur ukurannya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, seperti ini. Oke. Kita bikin lagi text box untuk isi dari data-data tadi, mulai dari data kasus baru, kemudian data yang meninggal, kemudian data yang sembuh, seperti itu. Teman-teman bisa tulis sama seperti di atas gitu kan, sama seperti biasanya, yaitu insert text dengan text box seperti itu. Lalu teman atur, lalu teman-teman bisa atur untuk warnanya. Teman-teman bisa atur menjadi warna putih, atau kalian mau menggunakan penegasan, bisa kalian rubah warnanya itu di warna orange, seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman atur lagi sebagus mungkin, serapi mungkin. Nah, jika sudah, teman-teman tambahkan lagi shapes baru atau text box baru di tengah-tengah lingkaran.
fungsinya adalah untuk memberi tahu masyarakat bahwa peningkatannya seberapa banyak. Nah, di sini peningkatan kasus positifnya sebanyak 407 kasus dalam satu hari ya, lumayan banyak. Kemudian meninggal itu sebanyak 24 kasus baru dan sembuh sebanyak 59 orang dalam sehari dari tanggal 16 sampai 17 April. Peningkatan yang lumayan gitu ya, alhamdulillah. Oke, kemudian kita lanjut ke slide ketiga. Di slide ketiga ini saya membuat atau memberikan pesan, atau bisa dibilang ini inti dari snapgram dan inti dari animasi yang ingin saya buat, yaitu ajakan untuk mencuci tangan gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, saya tambahkan tagar juga supaya lebih bagus aja gitu kan, lebih seimbang. Jadi di atas ada tulisan, di tengah gambar, di bawahnya juga tulisan seperti itu. Gambar ini saya tidak mengambil dari Google karena agak sulit mengambil gambar atau mencari gambar dari internet yang pas gitu dengan apa yang ingin kita buat. Contohnya di sini saya membuat sabun, kemudian tangan dan gelembung-gelembung udara seperti itu. Nah, agak sulit mencari gambar yang sesuai dengan konsep kita seperti itu. Nah, maka dari itu saya membuat gambar-gambar ini secara manual. Nah, kurang lebih seperti ini jika dipecah. Nah, ada gambar tangan, gelembung-gelembung sabun, dan sabun itu sendiri. Oke. Nah, jadi kita buat dulu. Pertama kita buat tangan. Nah, bisa menggunakan kurva seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Nah, agak tidak nampak ya. Kita bisa geser dulu background. Nah, kita buat lagi ulang kurva. Nah, seperti ini. Membuat kurva ini ya membutuhkan latihan memang, dan kadang juga saya agak jelek juga gitu, karena memang ya perlu sedikit feeling juga gitu untuk menggunakan kurva, karena tidak semudah menggunakan freeform. Kalau freeform kan sudut-sudutnya itu membentuk siku atau ya seperti itu, jadi lebih mudah kita prediksi. Nah, kalau kurva sudutnya itu lengkung, jadi gerakan sedikit saja dari kursor yang salah, maka itu akan membuat bentuknya jadi kurang bagus. Nah, tapi karena kita ingin membuat animasi atau kartun gitulah ya, bisa dibilang, jadi tidak perlu tangan yang benar-benar seperti nyata gitu kan ya, jadi tidak masalah gitu. Nah, contohnya saja seperti ini gitu kan. Kalau kita lihat bentuk tangannya agak aneh gitu, karena ya memang kadang ada tarikan-tarikan yang kita salah, jadi membuat bentuknya agak aneh. Tapi tidak masalah, bentuk ini nanti bisa kita perbaiki. Nah, jadi kita buat dulu ya, kalau misalnya jelek kita buat, tidak apa-apa, kita selesaikan saja dulu. Lalu kita pergi ke format dan edit shapes di edit points. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur-ngatur titik-titiknya. Nah, bisa teman-teman lebarkan, teman-teman atur yang mungkin kelebaran dan bagian jarinya. Nah, bisa teman-teman kecilkan. Nah, intinya teman-teman atur seperti ini.
Jika sudah dirasa teman-teman sudah cukup nih, biarpun tidak bagus-bagus amat tapi lumayan lah gitu kan. Nah kalau sudah, teman-teman bisa atur dan berikan warna. Nah teman-teman bisa memilih warna di more fill color, pilih standar. Nah biasanya untuk tangan kartun menggunakan warna ini. Apa nih ya, intinya warna-warna seperti ini kalau teman-teman mau mengikuti tidak masalah seperti itu. Nah warna-warna kulit lah seperti itu ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman kalau mau gampang lagi, nah kalau misalnya teman-teman kurang terang nih gitu kan, atau terlalu gelap misalnya, nah teman-teman bisa atur di custom seperti itu. Nah kalau teman-teman tidak mau ribet, teman-teman bisa copy paste saja gambar tangan teman-teman itu. Nah jadi ada dua tangan gitu kan, tangan kanan dan tangan kiri. Teman-teman atur untuk yang tangan yang di belakang atau tangan yang sebelah kiri gitu kan, kalau kita lihat dari sebelah sini itu kalau bisa lebih gelap sedikit agar memberikan kesan bahwa itu tangan yang berbeda dari tangan yang satunya gitu. Nah kalau kita menggunakan warna yang sama, biasanya akan sulit untuk membedakan tangan yang satu dengan yang satunya seperti itu. Nah kita bedakan sedikit warnanya, mungkin lebih gelap. Nah setelah itu teman-teman bisa membuat sabunnya dengan cara menggabungkan dua bentuk atau dua shapes. Yang pertama lingkaran, yang kedua adalah shape seperti tablet ini ya. Bisa teman-teman cari di shapes. Nah seperti itu, teman-teman letakkan di tengah ya, anggaplah ini sabun batang ya seperti itu, sabun batang sederhana lah gitu ya. Nah kalau sudah, teman-teman bisa warnai. Nah kita warnai sabunnya warna pink gitu kan ya, biar lebih bagus aja sih gitu. Sebenarnya bebas kalau warna sabunnya mau yang mana, cuman saya berikan warna pink karena biar lebih muncul saja seperti itu. Nah jadi teman-teman bisa atur. Nah biasanya di tengah itu, bagian tengah sabun maksud saya itu agak lebih gelap sedikit. Nah teman-teman bisa atur agak lebih gelap seperti ini. Nah jika sudah, kita grup. Nah jadi sabunnya menjadi satu kesatuan yang tidak dipisah seperti itu ya. Jangan lupa kita atur tangannya di atas sabun ya, seperti ini, seperti memegang sabun seperti itu. Nah selanjutnya kita membuat gelembung-gelembung udara atau gelembung-gelembung dari sabun itu tadi. Nah, karena kan ini kan konsepnya cuci tangan. Jadi biasanya kan kalau kita cuci tangan menggunakan sabun ada busa-busanya gitu. Nah jadi kita akan membuat itu dengan cara membuat beberapa bentuk berupa lingkaran yang digabung menjadi satu gitu. Nah kurang lebih seperti ini. Teman-teman bikin, kalau teman-teman malas bisa di copy paste saja. Nah usahakan ada bentuk-bentuk yang lain, misalnya ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil seperti itu. Nah biasanya kalau bisa itu membuat 3 jenis, minimal tuh ada 3 jenis kalau mau membuat gelembung ya. Ada yang gelembung yang besar, gelembung yang sedang, dan kecil. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi itu kan, mau membuat banyak-banyak ya tidak masalah sih, cuman minimal itu kita membuat 3 jenis gitu, ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah kita buat gelembungnya itu seolah-olah berada di sekitar sabun. Kalau kita lihat kan sabunnya kan berbentuk oval, jadi gelembungnya kita atur supaya tersebar di sekitar
sisi sabun atau sisi oval itu. Nah, kurang lebih seperti ini kita atur. Kalau sudah, teman-teman grup semua shapes ini, lalu teman-teman atur untuk warnanya. Nah, dan klik kanan di format shapes ada transparan, kalian atur ke 30. Biasanya 30 itu udah cukup. Nah, kalau sudah, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya kebesaran, kalian grup, kalian kecilkan. Nah, tahan shift lalu drag. Nah, atur sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, biasanya saya menggunakan 2, jadi saya copy dan pastekan saja. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur-atur lagi sebagus mungkin. Kalau sudah, teman-teman bisa menggrup shapes itu semuanya. Lalu teman-teman kembalikan background yang hijau tadi, dan teman-teman letakkan gambar tangan yang sedang mencuci tangan tadi di tengah seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa atur lagi ukurannya. Lalu kalau sudah pas, teman-teman bisa ungroup atau dilepas. Nah, kenapa harus di ungroup? Karena kita ingin memasukkan animasi. Kalau bentuk-bentuk tadi kita group, itu animasinya akan berjalan untuk satu bentuk saja. Tapi kalau kita ungroup, itu bisa berjalan untuk beberapa bentuk seperti itu. Kita tambahkan pemanis-pemanis lain seperti tulisan-tulisan yang seperti di konsep saya sebelumnya, yaitu sudah cuci tangan menggunakan sabun belum, seperti itu dan sebagainya. Kalau sudah, kita lanjut ke slide keempat. Nah, di slide keempat ini memang sengaja saya
polos kan atau putih, karena di sini untuk menuliskan sumber. Nah, jadi setiap sesuatu yang ingin kita publish itu sebaiknya memiliki sumber yang valid. Nah, karena di sini saya menggunakan sumber dari Kemenkes, nah maka dari itu saya menampilkan logo dari Kemenkes itu sendiri. Nah, logonya bisa teman-teman cari di internet. Nah, karena saya sudah ada download, jadi tinggal saya kopikan dan pastekan saja dari file saya sebelumnya. Oke, tinggal diatur lagi sedemikian rupa, kita letakkan di tengah slide seperti itu. Oke, jika sudah, kita cek dari atas. Nah, oke, kalau sudah, tinggal kita atur di bagian animasi dan transisi. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk membuat suatu animasi melalui PowerPoint, yang perlu diperhatikan adalah animasi dan transisi. Nah, jadi yang membuat kuat dan bagus itu ada di animasi dan transisi. Nah, teman-teman bisa ke menu transisi seperti itu. Di situ ada banyak pilihan. Nah, kemudian teman-teman atur. Nah, teman-teman bisa atur di advance slide di sebelah kanan, paling kanan, itu ada on mouse click dan after. Nah, di on mouse click itu kalau misalnya teman-teman mau presentasi seperti biasa atau misalnya presentasi di kelas, nah itu biasanya menggunakan on mouse click. Jadi slide-nya bergerak sesuai dengan klik dari mouse itu sendiri gitu. Nah, di bawahnya itu ada after. Nah, after ini maksudnya adalah slide-nya berpindah setelah berapa detik. Nah, misalnya kita atur 1 detik, berarti slide-nya berpindah setelah 1 detik. Nah, tidak peduli di situ ada banyak animasi atau banyak sesuatu yang ditampilkan. Nah, slide-nya tetap berpindah ke slide berikutnya. Itu sesuai dengan yang teman-teman atur. Misal 1 detik, 1 detik, misal 5 detik, 5 detik, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian di transisi juga, di bagian transition to this slide itu kan banyak pilihan tuh, bisa ada non, cut, fade, push, wipe, split, dan seterusnya. Itu adalah animasi untuk slide teman-teman seperti itu. Nah, di timing juga di sebelah kanan, di samping yang on mouse click dan sebagainya, itu ada durasi atau duration seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa atur mau berapa lama, apakah transisi animasinya mau lambat atau cepat. Nah, karena ini kita menggunakan aplikasi PowerPoint dan ingin membuat animasi untuk di Snapgram. Nah, Snapgram ini kan saya kurang tahu maksimalnya berapa, tapi setahu saya itu 15 detik gitu ya, 15 sampai 30 detik. Koreksi kalau saya salah gitu kan ya. Nah, jadi kita maksimal di sini membuat 15 detik saja animasinya. Nah, dari 4 slide ini kita atur bagaimana bisa menjadi 15 detik. Nah, itu caranya adalah mengatur semua slide yang ada di sini itu tidak lebih atau tidak maksimal dari 15 detik. Nah, contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan nanti di akhir seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan animasi-animasinya. Nah, misalnya teman-teman di slide pertama gitu kan, teman-teman mau menggerakkan si virus ini. Nah, teman-teman tinggal add animation dan masukkan animasi-animasi yang teman-teman inginkan seperti itu.
Nah, untuk mengatur animasi ini memang sedikit ribet dan harus sedikit sabar karena membutuhkan perhitungan waktu yang tepat seperti itu. Kapan dia harus masuk, kapan dia harus keluar dan sebagainya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman masukkan saja dulu animasi yang teman-teman inginkan, baru nanti kita mengatur waktunya gitu. Jika sudah, teman-teman bisa mengatur waktu dan kapan animasi ini akan muncul. Nah, kalau untuk membuat animasi, itu teman-teman bisa mengatur animasi yang berada di samping ini menjadi with previews. Nah, jika sudah diatur with previews, nah kemudian ada delay. Delay ini jeda atau waktu tunggu sebelum animasi itu berjalan. Misal kita atur delaynya 2 detik. Nah, berarti animasi itu akan berjalan setelah 2 detik sejak slide itu dibuka seperti itu. Nah, kemudian durasi. Nah, durasi ini untuk menentukan berapa lama suatu animasi itu muncul. Nah, misalnya animasi berputar itu. Nah, durasi dia berputar dari titik awal ke titik akhir. Nah, itu durasi.
Nah, perlu teman-teman perhatikan di bagian transisi atau di slide transisi itu usahakan setiap slide itu jika ditotal tidak melebihi 15 detik karena teman-teman ingin targetnya 15 detik video seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa atur di slide pertama itu mungkin afternya bisa di 3 detik, kemudian di slide kedua mungkin bisa 4 detik. Nah, kemudian di slide ketiga mungkin karena itu pesan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa atur di 6 detik, dan di slide terakhir bisa atur 1 detik. Belum dikurangi atau ditambahkan dengan waktu dari transisinya sendiri. Kan tadi kan kita ada memasukkan efek transisi refill dan wipe out dan sebagainya. Nah, itu dihitung. Misalnya kita atur 0,5 detik atau setengah detik. Nah, misalnya ada 2 transisi berarti kan udah 1 detik. Nah, itu juga menambah atau bakal menambah waktu dari transisinya seperti itu. Nah, makanya biasanya kita kurangi 1 detik. Nah, totalnya kan kalau kita tok atau hanya pergantian slide di after itu kan totalnya 14. Nah, tapi kalau kita hitung ditambahkan dengan efek dari refill dan wipe out tadi, itu menjadi 15,5 detik. Nah, seperti itu. Jadi 0,5 detiknya tidak masalah gitu kan, karena berada di akhir juga nanti. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga di bagian bawah animation pane itu kan ada seconds. Nah, di seconds itu teman-teman harus perhatikan, bisa teman-teman geser ke kanan dan ke kiri untuk melihat maksimal dari seluruh animasi yang ada di slide itu berapa detik. Misalnya di sisi atau sisi paling kanan itu ada 5 detik gitu kan. Nah, berarti seluruh animasi yang berjalan atau bekerja di slide ini akan selesai di 5 detik. Nah, jadi transisi dari slide ini harus kalian atur minimal 5 detik. Jangan di bawah 5 detik. Kalau kalian atur di bawah 5 detik, biasanya animasinya belum selesai tapi slide-nya sudah berpindah seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya silakan teman-teman lihat.
Nah, jika sudah, teman-teman bisa memeriksanya kembali, memeriksa animasi yang telah kalian persiapkan sebelum di save atau diekspor menjadi video. Misalnya teman-teman merasa sudah pas, ya sudah, tinggal di save saja seperti itu. Sebelumnya teman-teman juga bisa menambahkan musik, yaitu di insert sebelah kanan sekali ada audio. Nah, cuman karena laptop saya agak kurang support atau kurang bagus gitu ya spesifikasinya, biasanya untuk membuat animasi ini kalau saya tambahkan audio juga itu akan sangat lambat atau ya bisa dibilang nge-lag atau macet-macet seperti itu. Nah, bahkan sampai seringnya crash atau tidak, atau gagal gitu kan, atau hilang filenya. Nah, biasanya saya memasukkan musik ini di akhir, atau saya ekspor dulu, atau saya jadikan video dulu animasi ini. Kalau sudah, baru saya edit di handphone atau di laptop lagi kan, dengan menggunakan aplikasi lain, misalnya kayak Filmora atau aplikasi edit video yang lain, cuman untuk memasukkan lagu seperti itu. Ya memang kerja 2 kali, tapi daripada tidak jadi sama sekali seperti itu kan, jadi saya mengambil langkah yang seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa save, teman-teman bisa ke export, create a video, atau teman-teman bisa ke save as. Nah, kalian rubah nama dari file ini, kalian tentukan mau meletakkan di mana. Formatnya menjadi MP4. Jika sudah, kita tunggu loadingnya. Biasanya loadingnya ini berada di bawah, nih yang putih-putih ini. Kalau hanya 15 detik atau di bawah 1 menit biasanya lebih cepat, tapi semakin lama animasi yang kalian buat, semakin lama juga rendernya seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengeceknya di tempat teman-teman yang save tadi. Misalnya kita letakkan di desktop. Nah, ini dia, bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini.